Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Mehdi Hairi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Buron 4 hari, aparat Polrestabes Palembang menangkap pelaku tabrak lari yang menewaskan pengemudi ojek dan penumpangnya di kota Palembang. Seorang oknum kepala desa di Ogan Komering Ulu Selatan diduga mencoblos surat suara lebih dari 1 kali di TPS yang sama. Umat Tridharma memadati Pulau Kemaro di tengah Sungai Musi di Palembang untuk menyambut Cap Gome. Kita awali informasi pertama. Setelah buron selama 4 hari, aparat Polrestabes Palembang menangkap pelaku tabrak lari yang menewaskan seorang pengemudi ojek daring bersama penumpangnya di kota Palembang. Berkat rekaman kamera pengawas, polisi berhasil mengidentifikasi mobil milik pelaku. Kamera pengawas merekam peristiwa tabrak lari yang terjadi di Jalan Kolonel Haji Burlian, Sukarami, Palembang pada Sabtu 17 Februari 2024. Sebuah mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi menghantam sepeda motor dari arah belakang hingga kedua penumpangnya terpental sejauh 10 meter. Akibatnya, pengemudi ojek daring bernama Boni Irawan bersama penumpangnya bernama Titin tewas di lokasi kejadian. Polisi yang menyusuri jejak pelaku melalui rekaman kamera pengawas di sepanjang lokasi kejadian berhasil mengidentifikasi mobil pelaku. Pelaku bernama Dwiki Arif Samriono, diketahui berprofesi sebagai tenaga honorer di BPN Kabupaten Banyuasin. Ia ditangkap di rumahnya di kawasan Jalan Mandi Api 1, Alang-Alang Lebar, Kota Palembang. Pelaku mengaku kabur lantaran panik dan ketakutan sehingga meninggalkan kedua korban di jalan. Turun dari flyover tersebut. Seketika itu juga ada sepeda motor yang dari bawah flyover dengan menuju dengan arah yang sama. Mobil tidak melihat adanya laju sepeda motor yang ada karena sepeda motor ini lebih mendahului posisinya. Kemudian dalam kondisi yang kurang menguntungkan, pengendara mobil Triton tersebut yaitu saudara Dwiki Arif Samriano tersebut menabrak dari belakang kendaraan daripada ojol tersebut yang dikemudikan saudara Boni Irawan dan penumpangnya adalah saudari Titin. Seketika terjadi benturan yang cukup keras yang akhirnya berdampak penumpang tersebut, kedua penumpang baik pengendara ojol maupun penumpang ojol meninggal dunia di tempat. Polisi menyita mobil yang dikemudikan pelaku serta sepeda motor milik korban sebagai barang bukti. Pelaku bakal dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara selama 6 tahun. Dedi Erwansyah melaporkan dari kota Palembang. Kawanan pencuri membawa kabur 2 unit sepeda motor yang diparkir di halaman rumah warga di kawasan Jakabaring, Palembang. Pencurian ini terekam kamera pengawas yang ada di rumah tersebut. Pencurian sepeda motor kembali terjadi di kota Palembang. Usai merusak pagar rumah, pencuri ini mengeluarkan satu persatu sepeda motor yang ada di halaman rumah warga di kawasan perumahan Taman Ogan Permai, Jakabaring, Palembang. Pelaku yang berjumlah 4 orang saling berbagi peran. 2 orang berperan sebagai eksekutor, sementara 2 orang lainnya mengawasi lingkungan sekitar di luar pagar. Tak lebih dari 5 menit, 2 sepeda motor dibawa kabur para pelaku. Korban tidak menyangka pelaku sampai nekat masuk ke halaman rumahnya. Selain pagar rumah dikunci menggunakan gembok, kedua sepeda motor juga sudah menggunakan kunci tambahan. Korban baru menyadari kedua sepeda motornya sudah hilang pada pagi hari setelah melihat rekaman kamera pengawas. Jam 4 lewat 2 menit. Itu Bu. Ibu ngeliat CCTV. Nah, pintu terbuka. Pagar digembok Bu? Gembok. Pagar digembok. Gembok. Motor ada kunci taman Bu? Ada. Kunci Itu tadi diselingkan oleh Bapak. Bu, dari CCTV itu orang berapa Bu pelakunya Bu? 4. Orang 4 ya? 2 masuk pakai tutup semua kayak ninja. Yang di situ 2 di luar. Motor tuh 2 dia bawa di luar. Oh, nunggu 2 Bu ya? Berdua motor. Nah, dia tuh masuk
Ibu tuh jam 3 tidak tidur, dari setengah 2 itu tidak tidur. Ibu, tidak tahu gelisah ibu. Jam 3 ibu lihat CCTV, sudah sholat saat tahajud ibu lihat TV. Masih jam 3 malam. Terus ibu zikir. Datang apa tidak madep situ lagi. Jam 4:02, ibu gitu. Nah, terbuka pintu. Motor sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Motor apa Bu yang hilang? Beat semua, dua-duanya beat. Sekali dua itu Ya, bilang, Bu. itu ada di surat tadi. Berbekal video rekaman kamera pengawas itu, korban telah melaporkan kasus pencurian sepeda motor ini ke Polrestabes Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Kejaksaan Negeri Prabu Mulih menetapkan seorang pengusaha sebagai tersangka atas kasus korupsi penggunaan kredit modal kerja fiktif di sebuah bank BUMN di kota Prabu Mulih. Atas perbuatannya negara dirugikan 1,4 miliar rupiah. Usai menjalani pemeriksaan selama lebih dari 2 jam, Hendra Gunawan alias Hendra Baja keluar dari ruang pemeriksaan dengan menggunakan rompi berwarna merah muda. Hendra Baja sebelumnya sebagai saksi ditingkatkan statusnya sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Negeri Prabu Mulih. Tersangka langsung dilakukan penahanan di Rutan Kelas 2 Prabu Mulih untuk 20 hari ke depan. Hendra Baja terlibat kasus korupsi penggunaan kredit modal kerja fiktif di sebuah bank pemerintah di kota Prabu Mulih pada tahun 2012 hingga 2017. Direktur CV Baim Trust ini mengajukan kredit modal kerja dengan memalsukan surat perjanjian kerja atau kontrak dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabu Mulih. Penetapan tersangka berdasarkan keterangan dari sejumlah saksi dan bukti yang ditemukan. HG statusnya dari saksi dinaikkan sebagai tersangka. Adapun HG ini adalah direktur dari CVBT. Pasal yang disangkakan kepada saudara HG selaku direktur CVBT yaitu pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang 31 1999 untuk Undang-Undang 20 tahun 2021 untuk pasal 55 ayat 1 KUH pidana tentang tindak pidana korupsi. Karena perbuatan tersangka, negara mengalami kerugian 1,4 miliar rupiah. Tersangka dijerat Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Prabu Mulih. Beralih ke informasi lain, sebuah jembatan gantung yang menghubungkan 2 desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu putus. Putusnya jembatan ini karena tidak kuat menahan terjangan banjir pada Jumat pekan lalu. Jembatan gantung di Desa Karangagung, Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu rusak parah setelah diterjang banjir saat Sungai Komering meluap pada Jumat pekan lalu. Akibatnya jembatan sepanjang 75 meter ini terputus sehingga tak bisa lagi dilintasi oleh warga. Untuk beraktivitas sehari-hari, warga terpaksa harus menyeberangi Sungai Komering dengan menggunakan perahu. Ini terpaksa dilakukan karena untuk melewati jalan alternatif jaraknya mencapai 30 km dan membutuhkan waktu tempuh yang jauh lebih lama. Putusnya jembatan sangat mengganggu roda perekonomian warga karena selama ini jembatan ini menjadi jalur utama warga untuk menjual hasil pertanian mereka. Katakan ini jalur utama Pak, soalnya kalau nak jalur kedua lewat Batu Putih sangat jauh Pak. Sangat jauh, Pak. Iya. Berapa kira-kira perbandingannya, Pak? Oh jauh Pak. Iya, jauh-jauh nih Pak perbandingannya. Kan kalau dari katakan lokasi kami kan di dekat Tuku Jaya, mau ke Batu Putih mau ke sini baru 30 kiloan Pak. 30 kilo. Iya. Sedangkan kalau dari sini paling sekitar 7 kilo. Waktu singkat, jembatan ini harus segera diperbaiki dengan penanganan yang bersifat darurat dulu, ya. Jadi sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu, baik yang dari desa induk maupun ke wilayah dusun perkebunan, begitu pula sebaliknya, dan secara ekonomi mikro tidak mengganggu kehidupan masyarakat. Yang kedua, semua OPD teknis yang diperintahkan sudah menyusun rencana, ya, terutama dari PU dan BPPD juga mengambil langkah-langkah cepat, sehingga apa yang diharapkan dampak dari putusnya jembatan ini tidak terlalu signifikan bagi masyarakat setempat. Jangka panjang, pemerintah daerah sudah mulai memikirkan bagaimana
Setelah perbaikan jembatan gantung, kita akan coba melakukan perencanaan, akan kita kaji kemampuan anggaran dan besaran. Jembatan gantung ini merupakan penghubung desa induk dengan desa Karangagung yang berada di Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu.